Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, selamat datang di video pembelajaran kimia kelas 11 bersama saya Nurul Azizah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep menarik dalam kimia, yaitu indikator asam basa. Kita akan melihat bagaimana berbagai indikator dapat berubah warna saat bereaksi dengan larutan asam dan basa, mulai dari indikator alami, indikator buatan, sampai penentuan rentang pH dari perubahan warna yang terjadi. Semoga melalui video ini kalian dapat memahami konsepnya dengan lebih mudah, melihat langsung contoh perubahan warna, serta mampu menentukan sifat suatu larutan berdasarkan indikator yang digunakan. Yuk, siapkan catatan dan semangat belajar kalian. Kita mulai pembelajarannya ya. Baik, indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Indikator asam basa ini digunakan untuk mengetahui apakah senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Kemudian, indikator asam basa ini terdiri dari indikator alami, indikator lakmus, dan indikator universal. Sedangkan indikator universal itu terdiri dari kertas indikator dan larutan indikator. Ini adalah contoh dari indikator alami, yaitu kol ungu. Kemudian ini adalah indikator kertas lakmus. Dan yang terakhir adalah indikator universal, yaitu larutan indikator berupa metil blue. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari alam dengan cara mengambil ekstraknya, yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Jadi, untuk indikator alami ini, kita hanya mengambil ekstrak dari bahan-bahan alam yang digunakan untuk sebagai indikator asam basa. Kemudian contohnya adalah kol ungu. Kol ungu itu warna aslinya adalah ungu. Ketika di dalam larutan asam, kol ungu akan berubah menjadi merah muda, dan dalam larutan basa akan berubah menjadi warna hijau. Ini adalah contoh dari indikator alami yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Yang pertama ada kunyit. Kunyit merupakan warna indikator alami yang mana warna indikator aslinya atau warna aslinya berwarna kuning. Ketika berada di larutan netral yang bersifat netral, kunyit akan tetap berwarna kuning. Kemudian ketika berada di larutan asam tetap berwarna kuning, akan tetapi ketika berada di larutan basa akan berubah menjadi warna jingga. Bunga sepatu juga demikian, kol ungu, bunga hidrangea, dan buah bit, seperti yang terlihat pada tabel yang di video. Baik, selanjutnya ada indikator kertas lakmus. Sifat larutan terhadap kertas lakmus yaitu lakmus biru akan berubah menjadi merah ketika berada di larutan yang bersifat asam. Dan lakmus merah akan berubah menjadi biru jika berada di larutan yang bersifat basah. Jadi kertas lakmus ini terdiri dari kertas lakmus biru, dan juga kertas lakmus merah. Selanjutnya, indikator universal. Indikator universal merupakan sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan. Untuk pH 7, yaitu berarti menandakan senyawa tersebut bersifat netral. Untuk pH di bawah 7, yang akan bersifat asam, dan untuk pH yang di bawah 7 bersifat basa. Ini adalah contoh dari indikator universal. Jadi di indikator ini terdapat berbagai warna. Nah, nanti kertas ini akan dimasukkan ke dalam sampel yang bersifat asam atau basa.
setelah dicelupkan nanti akan dicocokkan dengan warna yang tertera di sini. Nanti kita dapat mengukur pH dari larutan tersebut yang sesuai dengan perubahan warnanya. Jelas ya? Selanjutnya, kita masuk ke indikator universal. Indikator universal ini terdiri dari larutan indikator. Larutan indikator universal ini terdiri dari metil jingga, metil merah, brom timul biru, dan fenolftalen. Untuk indikator universal, larutan indikator universal metil jingga, ini perubahan warnanya yaitu dari merah ke kuning. Sedangkan trayek pH-nya dimulai dari 3,1 sampai 4,4. Artinya apa? Ketika metil jingga ditambahkan pada suatu larutan yang bersifat asam atau basa dan menunjukkan perubahan warna merah, berarti trayek pH-nya di bawah 3,1. Sedangkan ketika larutan tersebut berubah menjadi warna kuning, berarti pH-nya di atas 4,4. Begitu juga untuk metil merah, brom timul biru, dan fenolftalen. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh soal berikut ini. Suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator brom timul biru. Sementara itu, dengan indikator PP tidak berwarna. Perkirakan nilai pH larutan tersebut. Berdasarkan contoh soal yang diberikan, kita mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, pada indikator metil jingga ternyata menunjukkan perubahan warna kuning. Untuk indikator metil jingga atau metil orange akan berubah menjadi warna merah ketika pH-nya di bawah 3,1 dan akan menunjukkan perubahan warna kuning ketika pH-nya di atas 4,4. Maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan tersebut di atas 4,4 karena menunjukkan perubahan warna kuning. Kemudian yang kedua, pada indikator metil merah menunjukkan perubahan warna kuning. Pada indikator metil merah akan menunjukkan warna merah ketika berada di pH di bawah 4,4 dan akan menunjukkan warna kuning ketika pH di atas 6,2. Maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan tersebut adalah di atas 6,2 karena menunjukkan perubahan warna kuning. Selanjutnya pada indikator brom timul biru menunjukkan perubahan warna biru. Pada indikator brom timul biru akan menunjukkan perubahan warna kuning ketika pH-nya di bawah 6,0 dan menunjukkan perubahan warna hijau ketika pH-nya di antara 6,0 sampai 7,6 dan akan menunjukkan perubahan warna biru ketika pH-nya di atas 7,6. Maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan tersebut di atas 7,6 karena menunjukkan perubahan warna biru. Dan yang terakhir pada indikator fenolftalen menunjukkan tidak ada perubahan atau tidak berwarna. Pada indikator PP, ketika pH di bawah 8,3 maka larutan tidak berwarna dan akan menunjukkan perubahan warna merah muda ketika pH-nya di atas 8,3. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut memiliki pH di bawah 8,3 karena menunjukkan tidak ada perubahan warna atau tidak berwarna. Maka dapat disimpulkan bahwa tentang pH yang memenuhi semua kondisi indikator adalah pH larutan berada antara 7,6 sampai 8,3 sehingga larutan tersebut bersifat sedikit basah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran tentang indikator asam basa. Melalui materi ini, kalian telah belajar bagaimana indikator dapat membantu kita mengetahui sifat larutan hanya melalui perubahan warna yang khas pada indikator asam basa.
Semoga penjelasan dan contoh yang disampaikan tadi dapat membantu kalian memahami konsep ini dengan baik. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Nurul Azizah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap ingin tahu, dan terus eksplorasi dunia kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.